Halo Tribuners, balik lagi sama Hana di sini. Kali ini kita mau ngobrol bareng seorang TNI Angkatan Udara yang sedang bertugas di Maluku Tenggara. Dia adalah Ardian Eko Saputro. Kali ini kita mau ngobrol soal bagaimana new normal yang ada dan berlangsung di Maluku Tenggara. Selain itu, kita juga akan sedikit kepo soal bagaimana sih kehidupan sehari-hari dari seorang TNI Angkatan Udara. Apalagi Ardian ini bukan tentara biasa, karena dia juga punya YouTube channel. Bagaimana dia bisa menyeimbangkan antara kerjaan dan juga passion. Langsung aja kita hubungkan ke Ardian. Oke, kabar sehat, Mas? Alhamdulillah, baik luar biasa di sini. Ya, semoga selalu sehat dimanapun kita berada ya, Mbak. Amin. Oh ya, ngomong-ngomong Mas Ardian ini udah berapa lama tugas di Maluku? Kebetulan kalau di Maluku sudah bertugas selama 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih dikit. Terhitung April 2 tahun, berarti ini udah Juni, ya lebih dikit lah. Mei, Juni, lebih 2 bulan. Terus Ya udah kayak kampung halaman sendiri, udah 2 tahun lebih. udah menyesuaikan ya? Udah menyesuaikan di sini juga. Awal-awal culture shock-nya gimana tuh Mas? Masih ingat nggak? Bikin shock masalah harga di sini. Harga itu cukup tinggi, sangat berbeda lah kalau kita di Solo. Iya. Terus untuk makanan-makanannya nih, kalau misalnya di Jawa, di Solo kan cenderung ke manis gitu ya. Iya, ya. Di Maluku tuh kulinernya gimana sih? Kalau kuliner sih rata-rata kebanyakan yang jualan orang Jawa juga sih di sini. Cuman karena yang mungkin yang bikin beda itu bumbunya terbatas ya. Jadi kan kita kalau di sini mengandalkan semua kiriman dari kapal, dari pesawat kayak gitu kan. Cuman karena ya itu harganya mahal, makanya kalau kita bisa dapat manis atau rasa yang lebih di Solo, nah kalau di sini mungkin agak terbatas gitu. Jadi kurang nendang lah istilahnya kalau kita udah terbiasa makan enak di Solo, kalau di sini ya agak kaget karena ya itu rasanya masih kurang gitu. Kadang kita mikir wah bumbunya kurang, tapi kalau kita balik lagi ke bahan dasarnya agak mahal gitu. Di sini harga-harga mahal gitu. Jadi mungkin ya dimaklumi lah untuk makanannya. Kebanyakan yang jualan orang Jawa sih Mak di sini. Terus pedes-pedes gitu nggak sih? Soalnya kalau misalnya lihat-lihat temen aku yang dari teman-teman dari timur nih, mereka kalau pesen ayam geprek tuh cabenya bisa 15, bisa 10, sementara kita yang orang Jawa nih cuma 3 udah kepedesan. Jadi itu emang pedes-pedes atau gimana? Kalau di sini sih rata-rata so-so ya, bisa dibilang so-so, nggak pedes, nggak manis, nggak ini, karena ya itu tadi balik lagi ke bahan dasarnya emang mahal. Nah, kalau masalah pedes mungkin kurang di sini ya. Mungkin kalau temennya Mbak Hana ini karena dia jarang makan pedes, makanya dia pengen makan pedes. Ya itu cabe itu di sini 1 kilo yang cabe kecil yang merah itu kalau 1 kilo harganya bisa 125 sampai 150. Oh, mahal juga. Jadi kalau kita mau makan cabai banyak ya kasihan yang jualan gitu. Gitu. Jadi emang mahal sih. Kalau cabai panjang 10.000 aja cuma dapat 8 buah atau 8 ini doang, cuma dikit lah. Jadi agak susah kalau mau nyari pedes. Terus, oh ya nih, BTW soal makanan, jadi inget konten YouTube-nya Mas Ardian, ini kan ada konten-konten mukbang. Bener. Itu kenapa memilih konten mukbang itu? Sebenarnya ini sih Mbak, karena di sini kan tempat buat kita, istilahnya kalau anak muda itu buat nongkrong atau buat kita have fun gitu kan, buat nyari hiburan itu agak susah. Di sini kan nggak ada gitu ya. Karena cuma ada satu kafe nih yang bagus di sini. Jadi kadang kita mau nyari hiburan tuh bingung. Akhirnya karena kebetulan di sini biota lautnya luar biasa ya, bagus lah dan juga enak-enak dan super besar. Akhirnya kepikiran aja waktu libur kayak gini, hari Sabtu atau hari Minggu, pas lagi luang nggak ada tugas, kita bikin iseng-iseng lah istilahnya, bikin video gitu kan. Daripada cuman makan doang, paling teman-teman cuma bisa kita pamerin foto kan. Ada dari rekan-rekan bilang udah bikin aja video sekalian, kita pamerin ke orang-orang yang ada di Jawa atau di mana bahwa di sini tuh biota lautnya luar biasa gitu. Nah, dari situ saya muncul punya ide,
ya udah sekalian makan, sekalian enak, sekalian ngisi waktu luang juga buat menghibur diri, sekalian menghibur orang-orang. Akhirnya lah bikin video mukbang itu. Jadi memang rencananya kan kemarin baru satu nih yang dinaikkan, makan apa itu, gurita ya? Iya, gurita raksasa. Makan gurita raksasa itu. Sebenarnya udah bikin banyak, cuman belum ada waktu ini aja, sempet buat naikin lagi gitu kan. Udah ada, nantilah next mungkin kalau ada video lagi makan-makan besar. Karena memang biota lautnya ya bisa dibilang di sini mantep gitu. Kalau di Jawa mungkin kita beli harus merogoh kocek yang dalam gitu ya, harus ngeluarin uang yang banyak. Kalau di sini kadang dikasih, kadang kita tinggal datang aja ke nelayan, paling cuma bayar berapa kita udah bisa makan gitu, enak gitu. Itu Terus sih buat berarti ini ya apa emang dari agrarianya beda ya. Kalau di sini mungkin kebanyakan kayak ya bumbu-bumbu gitu-gitu banyak, tapi ya kalau di sana benar-benar. ikan ya, ikan-ikan gitu. Eh, Memang memang di sini kemarin niatnya ya memang pengen mamerin aja ke teman-teman yang di Jawa gitu kan. Karena kan pasti jarang bisa menikmati apa biota laut yang gede-gede gitu. bener. Itu sih. Iya kayak kayak wah eh, enak banget nih kayaknya guritanya gede banget ya. Iya, nanti ini udah ya insya Allah mungkin minggu ini kalau nggak padat kegiatan nggak ini pas hari libur mau kita naikin lagi. Ada lagi kemarin udah bikin makan besar lagi juga. Gitu. Biota laut apa nih Mas? Kira-kira ada bocoran nggak? Ada bocoran lah. Ini kalau di Jawa super mahal harganya. Oke, aku tidak bisa menebak karena aku bukan makanan mahal. Ya itu. Kalau di Jawa susah dan biasanya mahal sih. Cuman kalau di sini kemarin ya kebetulan lagi pas musimnya bagus, kita sekalian main ke temen rekanan itu terus boleh nggak nih ini harga berapa gitu kan? Terus dikasih aja yang gede-gede. Ya udah kita bikin sekalian makan. Terus editing video itu edit sendiri atau gimana? Kalau ngedit sendiri nggak sempet kayaknya, Mbak. Tentara otomatis Jadi banget. sebenarnya apa kita fleksibel sih. Cuman kan kalau tentara itu harus siap kapanpun kalau ada tugas atau ada ini dari komandan harus langsung segera gerak gitu kan. Nah, kebetulan dulu awalnya saya penyiar, berawal dari siaran, terus kan akhirnya punya teman-teman broadcast juga tuh, teman multimedia. Nah, pas kemarin yang pertama kali saya bikin video itu kan bukan masalah makan, yang masalah memperkenalkan masalah vlog gitu kan. Teman saya ini ada yang lihat, wah kok videonya cuma gitu tok Mas Uno. Sayang udah bikin susah-susah videonya cuma gitu. Lah piye nggak ada waktu kan, nggak ada ini, ya udah seadanya videonya. Ya wis, kasihkan ke aku aja videonya nanti aku editing. Jadi ada malaikat yang baik hati buat ngeditin video. Akhirnya yang konten mukbang itu, makan besar itu, cuman bikin video, terus aku kirimin videonya ke dia. Diedit lah sama dia, dan hasilnya ya lumayan lah bisa menarik banyak orang. Dan juga nggak nyangka, sebenarnya nggak ada niat buat jadi YouTuber atau yang dibilang teman-teman itu, kita cuma pengen share video aja, kalau mau nonton silahkan gitu. Baru 2 minggu yang lalu, sekarang viewernya udah nyampe 1.000 tuh ya kaget aja kok bisa sampai 1.000. Itu aja sih kemarin. Iya, Ternyata asik juga. dia berarti dia mulai enjoy. Apalagi sekarang biasa di broadcasting juga kan, terus sekarang Ya, ketemu kamera lagi kayak mengobati kerinduan. bener banget Pak. Bener banget, ya. Nah, kalau misalnya dari broadcasting, terus tahu-tahu jadi tentara, itu gimana ceritanya, Mas? Aduh, ini yang sering jadi pertanyaan. Jadi sebenarnya kalau yang kayak gini bisa aku jawab jalan Allah sih. Jadi kita nggak ada yang tahu kan, Pak. Nah, memang dari dulu apa namanya sukanya di dunia tarik suara. Berawalnya dunia tarik suara, terus akhirnya masuk di dunia kepenyiaran, broadcast, dan yang kayak gitu ya gitulah istilahnya entertain lah kita gitu. Nah, namanya orang pasti kan pengen cari kerja. Ya bener. Udah akhirnya memang itu masih jalan, broadcast masih jalan, multimedia apa siaran masih jalan. Nah di situ saya sambil cari kerja. Nah kebetulan
di internet iseng-iseng lihat kok ada pendaftaran apa nih SPAPK TNI gitu kan nggak tahu SPAPK TNI, ternyata ada penerimaan TNI sumber sarjana gitu kan. Nah baru tahunya juga dari situ, terus lihat-lihat yang dibutuhkan ternyata ada satu nih yang masuk jurusanku gitu. Singkat cerita ya udah akhirnya daftar aja. Sebenarnya banyak sih yang aku daftar untuk kerja itu Mbak waktu di Solo pas selesai kuliah itu. Tapi nyantolnya alhamdulillahnya di sini kan. Oke, tapi emang rada lucu juga sih kayak ada orang-orang yang sangat ingin memimpikan jadi tentara sejak kecil tapi susah banget jalannya kayak nggak kena-kena. Tapi ada juga orang-orang yang seperti Mas Adrian ini yang ya udah jalanin aja, tahu-tahu udah nyampe di tahap yang diinginkan ke orang lain itu. Iya, ya itu tadi makanya aku bilang jalan Tuhan itu tadi ya Mbak ya. Jadi cuman ngikutin alurnya apa yang dikasih aja, karena kan kita juga namanya manusia cuma bisanya berusaha. Terus kebetulan dapat di situ. Tapi sebenarnya juga ada persiapan sih. Dulu waktu SMA sempat bermimpi untuk masuk dunia militer ataupun polisi itu kan. Cuman karena ada kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya saya nggak mikirin lagi masalah itu dan akhirnya pengennya kerja aja lah, nyari uang gitu kan. Terus singkat ceritanya malah masuk kuliah, selesai kuliah ada kesempatan lagi gitu kan, kesempatan untuk bisa jadi TNI, ya udah ikutan daftar. Itu kalau persiapan persiapan yang benar-benar dipersiapkan itu ketika sudah lolos dari daerah, habis seleksi di Solo, terus kan ke pusat itu ke Jakarta, ke mana itu namanya. Itulah pokoknya di Jakarta pusatnya. Nah itu baru mempersiapkan benar-benar semuanya dari fisik, mental, psikologi, dan lain-lainnya itu benar-benar dipersiapkan. Karena udah masuk di pusat ini sayang kalau disia-siakan. Jadi emang benar-benar harus dipersiapkan juga sih. Boleh deskripsiin tugas sehari-harinya nggak secara umum aja di sana? Boleh. Kalau saya sendiri karena sekarang di korp, kita bilang korp ya, korp saya itu di administrasi. Jadi sebenarnya administrasinya di bagian sekretariatan, kebetulan jabatan sekarang itu kepala sekretariat Pangkalan TNI AU Dominikus Simatubun di Maluku Tenggara. Nah itu tugas pokok saya, tugas wajib saya itu pengadministrasian di pangkalan saya sebagai istilahnya asistennya komandan, spree-nya komandan, karena apapun produk, apapun yang masuk ke pangkalan harus saya sortir dulu nih untuk diajukan ke komandan. Secara umumnya sih seperti itu untuk gambaran tugasnya. Tapi tugas tambahannya ya itu, kalau kita militer menyesuaikan, banyak kan. Tiba-tiba ada perintah ini, perintah itu, perintah ini, ya kita menyesuaikan. Yang penting tetap jalan. Itu kerjanya shift atau bersistematis kayak Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 3? Ya, normal sih kalau kita jam kerja itu pagi, apel pagi, jam 7 pagi. Kalau hari-hari biasa ya 3:30 apel siang, habis itu udah pulang. Kalau hari Jumat pagi, jam 7 pagi, jam 4 sore pulang. Itu normal jam kerjanya memang itu. Cuman di luar itu pasti juga masih ada banyak tambahan gitu. Jadi memang kadang ya ada perintah tambahan, mungkin kalau pas ada pemilu atau apa, ada pengamanan seperti itu. Nah, terlebih kita kan berada di daerah perbatasan ini, Mbak. Di sini kan juga termasuknya daerah rawan juga. Jadi kita sering banyak tugas tambahan di luar juga untuk ngepam kayak gitu kan, karena masyarakatnya juga kadang kalau ada apa sedikit gampang terpicu kayak gitu kan, makanya pengamanan di sini lebih ketat sih. Makanya kita masuk di daerah rawan, daerah perbatasan gitu. Tugas tambahannya emang itu. Sekolah-sekolah, kafe-kafe itu masih pada tutup? Sebenarnya semenjak di Jawa udah mulai zona merah itu, di sini semua tempat wisata udah ditutup sih sama pemerintah. Jadi kayak yang biasa kita bisa having fun di pantai kayak gitu kan, bener nggak bisa, udah kemana-mana nggak bisa. Tempat-tempat kita masih menyesuaikan dengan yang di Jawa juga, protokol kesehatan seperti
walaupun di sini masih waktu itu zona hijau, tapi dari pemerintah memang memutuskan untuk kita tetap antisipasi biar tidak dilanut. Mau keluar masuk pun nggak bisa sembarangan. Kalau nggak benar-benar urgent, kita nggak boleh keluar juga. Harus harus laporan ke Komandan Lanut sama Komandan Satuan Polisi Militer juga. Jadi memang harus jelas gitu kan kalau mau keluar satuan. Gitu. Jadi makin ketat sih, karena baru ya itu yang ditakutkan sama orang-orang di sini karena baru mulai muncul itu. Baru mulai. Ya apalagi mungkin juga udah gelombang, kan pandemi itu datang bergelombang-gelombang ya. Iya, benar. Mungkin juga udah mulai, kita juga nggak ngerti. Terakhir nih Mas, mungkin ada motivasi buat teman-teman yang masih muda yang nonton supaya kayak Mas ini kan kayaknya produktif banget meskipun tentara tapi masih menyiapkan waktu buat melakukan yang lain gitu. Ada tips ya, nggak? apa namanya? Yang kalau kata teman saya bilang itu gini sih, ada moto ya. Selalu persiapkanlah dirimu walaupun tidak dipakai gitu kan. Jadi kita selalu siap walaupun kita nggak tahu nih mau dipakai apa enggak. Nah, kadang orang kan mikirnya mempersiapkan diri hanya ketika dibutuhkan atau mau dipakai gitu kan. Tapi kalau saya nggak, tolong persiapkanlah diri kalian, apalagi kalau masih muda. Nah, nanti suatu saat kalian akan tahu hasilnya gitu. Itu akan benar-benar berfungsi untuk kalian. Kalau kata motivasi saya, apalagi ya, saya biasa bilang, lupa nih, grogi mungkin ya di depan Mbaknya. Oh ini, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa sesalmu. Jadi itu Wah, ya, dari dulu yang saya pegang itu sih. Jadi apapun yang bisa kita lakukan ya kita lakukan gitu kan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu atau menyia-nyiakan saat ini ya kalau kita lewatkan ya gitu. Sayang sekali pokoknya. Terus kalau masalah saya yang selain jadi tentara masih bisa ya konten kreator. meluangkan waktunya itu karena cuma hobi aja, sama saya sebenarnya juga kangen sama dunia multimedia sama broadcast gitu kan. Terus pengen juga ngomong lagi di depan layar atau di depan orang banyak, cuman kan karena sekarang udah jadi militer ya mungkin bisanya cuma bikin konten-konten yang berbagi aja, sharing ke orang-orang. Kayak contohnya bikin video makan, kayak gitu kan, yang bisa kita share, yang asik-asik aja lah. Ada banyak, nanti di situ juga nggak cuma masalah makan sih sebenarnya. Kemarin sempat kepikiran bikin video masak, kayak gitu kan. Karena kan masak itu setiap hari juga di sini masak. Iya. Terus motivasi juga buat teman-teman yang mungkin bingung nih buat masa depannya harus kayak gimana, harus ini ya ikuti aja di channel saya, nanti bakal ada banyak video-video yang bakal saya share kalau pas ada waktu luang. Jadi itu pun saya bikin waktu libur, bukan waktu jam dinas. Hari Sabtu ataupun hari Minggu. Kalau pulang kerja juga soalnya harus standby terus ya. Benar. Kalau pulang kerja paling kita bisa relax-nya cuman olahraga aja sih. Olahraga buat relax sih. Ya, Orang lain olahraga tuh buat sehat. Bener, kalau di sini ya udah kita having fun-nya olahraga gitu sama teman-teman yang lain. Oke, nice to talk with you Mas. Terima kasih obrolannya. Oke, sama-sama Mbak Hana. Terima kasih udah ngeluangin waktunya. Semoga teman-teman yang nonton nih jadi terinspirasi dan pikirannya terbuka. Karena ya masalah corona ini juga bukan masalah kita sendiri, terus kita juga kayak punya insight gimana teman-teman di pulau lain menghadapi corona, terus dan bagaimana tetap produktif dan kayak membagi waktu dengan baik. Yang penting tugas utamanya nggak terlupakan. Iya, benar. Yang penting kita jalankan tugas utama, tugas tambahan itu akan mengikuti. Yang penting tetap happy, semangat, dan stay healthy, serta stay at home buat kalian yang mungkin masih bisa di rumah. Gitu. Benar banget. Oke. Terima kasih Mas Hardian. Sama-sama Mbak Hana, terima kasih kembali. Nah itu tadi diskusi kita bareng Ardian Eko Saputro. Banyak banget yang bisa kita dapatkan. Kita punya insight bagaimana teman-teman di Maluku sana menghadapi corona, apalagi sekarang new normal, tapi malah ternyata baru muncul orang-orang yang
positif. Dan semoga semua kita diberi kesehatan di tengah pandemi ini. Seperti pesan Ardian tadi, keep healthy and happy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.